Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa media Warga News Channel di mana saja Anda berada. Saat ini saya berada di sebuah sekolah SDN negeri di Srimahi, Tambun Utara, dalam rangka mewawancarai Ibu Kepala Sekolah yang mana beliau baru saja mendapatkan penghargaan atau piala dari Provinsi Jawa Barat terkait dengan pengelolaan sampah. Bagaimana kisahnya dan bagaimana konsepnya? Di sini saya akan berbincang dengan Ibu Rahayu selaku Kepala Sekolah dari SDN Srimahi 2 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Iya kayaknya sih. Oke, Assalamualaikum Ibu Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu SPD SDMM, Kepala Sekolah SDN Srimahi 02 Tambun Utara, Bekasi. Alhamdulillah kami di sekolah kami setiap bulan mengadakan kegiatan bank sampah. Bank sampah yang dilakukan setiap awal bulan hari Sabtu. Jadi pelaksanaan dari barang-barang di sekitarnya, mana yang bisa barang itu bermanfaat atau tidak. Jadi nanti insya Allah dengan kegiatan bank sampah ini siswa-siswi kami menjadi anak-anak yang kreatif. Karena dari barang-barang sampah ini kami sudah produksi beberapa keterampilan yang diantaranya adalah ini. Oh, itu adalah bentuk Ini kerajinan. Kerajinan yaitu dari boneka ondel-ondel yang dibuat dari bekas aqua. Gitu ya. Aqua bekas. Nah, bahkan ada juga yang kecil-kecil. Ini dari kain panel bekas dan alhamdulillah di Srimahi ini adalah sekolah penggerak, dan di dalam kurikulum sekolah penggerak itu ada kegiatan namanya P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang dimana anak-anak diajarkan untuk membuat suatu proyek lalu dikembangkan proyek tersebut sehingga mereka nantinya menjadi anak yang kreatif, mandiri, inovatif, kreasi, dan memiliki jiwa kewirausahaan yang akan bermanfaat nanti di kedepannya. Bu Rahayu, dari jumlah wali murid atau di antara wali murid itu yang tidak katakanlah setuju dengan program sekolah terkait dengan bank sampah ini, kira-kira ada berapa persen? Hanya 0,010%. Jadi, tapi setelah mereka tidak setuju, kami berikan sosialisasi, kami berikan pengertian bahwa tujuan kami adalah untuk agar mereka mencintai bumi, karena bumi ini harus dilestarikan mulai dari sekarang, karena nanti dampaknya itu akan terlihat 10 tahun ke depan. Ya betul, karena memang sebetulnya dari pemerintah sendiri dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebetulnya sudah membuat sebuah regulasi atau undang-undang peraturan yang mewajibkan bagi setiap RW itu harus ada bank sampah.
Nah, mungkin ini bisa juga disampaikan kepada wali murid ya Bu ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi pedoman dalam hal mencintai lingkungan ini. Selain Ibu punya program untuk mengumpulkan barang-barang bekas daripada minuman, itu apa saja, apalagi Bu selain ini? Jadi adapun program sekolahan kami di dalam pemanfaat sampah, yaitu yang pertama dengan Bosker. Bosker itu kepanjangannya adalah buat olahan sampah secara cermat. Jadi barang-barang seperti plastik, bekas aqua, bahkan sampai ke kantong kresek pun kami jadikan kerajinan, yang akhirnya menjadi suatu produk yang bisa dihasilkan, yang dari barang tidak berguna bisa menjadi hal yang bernilai rupiah. Dan diantara lain dengan menggunakan kompos. Kompos itu yaitu dari pemilihan sampah organik dan non organik. Sampah organiknya kami olah menjadi kompos yang kami sebut istilah ospor. Ospor itu adalah olah sampah secara organik. Dan insya Allah yang ini adalah yang ketiga, yaitu dengan melalui bank sampah. Dan untuk rencana kedepannya kami akan membuat greenhouse hidroponik. Nah, dalam pembuatan greenhouse hidroponik ini kami menggunakan barang-barang bekas dari anak-anak mengumpulkan sampah tersebut. Nanti akan kami pilih mana yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan greenhouse hidroponik di SDN Srimahi 02. Bu, terkait hasil kerajinan anak-anak ini sudah ada pangsa pasarnya belum, Bu? Belum. Dan apa mungkin harapan Ibu kepada dalam hal ini pemerintah terkait hasil kerajinan daripada anak-anak didik Ibu? Jadi memang dikala kita mengajak anak-anak kreatif, yang menjadi masalah itu adalah pemasaran. Kami kemarin sudah mengadakan pameran Market Day di bulan Desember. Nah, ini masih banyak produk-produk yang belum terjual karena yang membeli hanya wali murid dan siswa-siswa sendiri. Dan kedepannya sih kepengennya ada perusahaan atau yang bisa diajak kerjasama sehingga bisa memasarkan produk-produk kami, sehingga anak-anak itu bisa lebih termotivasi dalam berkreativitas karena sudah tersalurkan kreativitasnya dan mereka mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Jadi ada yang menampung dari hasil kerajinan. Oh ya, saya juga mendengar untuk SDN Srimahi 02 ini mendapatkan penghargaan piala dari Pemprov Jabar, betul itu, Bu? Dari BPGP Jawa Barat. Oh, BPGP Jawa Barat. Apa itu BPGP, Bu? Balai Besar. Oh, itu ya, Bu. Balai Besar Guru. Nah, ini adalah piala yang kami dapatkan saat saya presentasi tentang meningkatkan sikap kepedulian siswa terhadap lingkungan melalui pengolahan sampah. Yang sudah kami lakukan ada tadi 3, Bosker, Ospor, dan bank sampah. Balai Besar Guru Penggerak. Jadi kami dapat juara di provinsi. Oh, berarti untuk SDN Srimahi ini mendapatkan predikat ya sebagai sekolah penggerak ya. Iya. Dalam hal lingkungan. Bukan, ini adalah sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Nah, di sekolah penggerak itu sedang mengadakan kegiatan tentang sekolah penggerak tersebut. Di antaranya saya memilih kegiatannya best practice. Nah, di best practice itu kami mendapatkan tingkat prestasi terbaik ketiga di dalam proyek Jawa Barat ya. Oh gitu. Oke, siap. Oke, assalamualaikum Pak Idup ya. Selaku penanggung jawab daripada program bank sampah di SDN Srimahi 02. Ini saya ingin bertanya nih Pak Idup nih, bagaimana suka duka terkait dengan awal
pendirian dari bank sampah, dari mulai di tingkat internal sampai kepada sosialisasi di wali murid tentang ide bank sampah ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak, kita sudah dibuatkan konten, alhamdulillah. Saya jawab dulu Pak. Waalaikumsalam Pak. Baik. Untuk suka duka bank sampah, karena kebetulan saya adalah PJ-nya di sini. Ya, jadi penanggung jawabnya adalah saya. Jadi awal pembentukan bank sampah memang di internal kita sendiri di Dewan Guru memang ada cukup, boleh dikatakan ada perdebatan sih, tidak ada masukan pro dan kontra, pasti ada. Ya, di mana pro dan kontranya ini adalah positif, semuanya adalah membangun. Jadi kita tidak pesimis, karena apa? Karena ini adalah kegiatan baik, karena kita adalah sekolah penggerak, semuanya jadi contoh di kita. Di SDN Srimahi 02 ini alhamdulillah kita penemuan yang paling fenomenal adalah bank sampah, karena saat ini sampah adalah jadi masalah yang paling besar di dunia. Ya, jadi berjalan dari itu, belajar dari itu, kita dari SDN Srimahi 02 memberikan contoh positif. Yang pertama buat anak-anak yaitu sisi edukasinya, dimana pada saat kita mengumpulkan bank sampah, sisi edukasi yang pertama adalah pada saat anak-anak jajan di rumah, sisa jajan bekas jajanannya itu mereka akan taruh di karung-karung yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Jadi kita kerjasama bukan dengan murid saja, tapi dengan orang tua, dengan komite, dengan guru-guru, kepala sekolah, bahkan dengan instansi terkait yaitu Bapak RT dan RW, bahkan Pak Kepala Desa. Sampai sekarang alhamdulillah mudah-mudahan tembus ke Pak Camat. Jadi sisi edukasi itu adalah yang paling penting, menumbuhkan nilai-nilai di mana mereka itu terdidik untuk membuang sampah secara baik, secara benar itu di rumah, dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan di tempat-tempat yang sudah disediakan. Minimal di rumah itu mereka sudah tahu cara menaruh sampah, yang mana sampah organik dan non-organik. Begitu juga mereka di sekolah, mereka sudah tahu ini loh sampah yang tidak bisa didaur ulang, ini sampah yang bisa didaur ulang. Jadi pada saat mereka ngumpulin itu sampah mereka yang dijajan di rumah aja, dia nggak nyari-nyari keluar, nggak nyari-nyari, mohon maaf ini nutur lah bahasa Betawinya, nutur keluar enggak. Mereka adalah sampah-sampah mereka sendiri yang jajan di rumah. Itu dikumpulin sama orang tuanya, dikarungin sampai 1 bulan. Kalau yang kreatif bisa 1 sampai 2 karung. Mungkin kalau yang bukan nggak kreatif atau yang jajannya kurang, mungkin berkurang jumlah sampahnya ya. Jadi itu nanti dibawa oleh orang tuanya. Jadi itu untuk sesi edukasinya Pak. Pak Hidup, bagaimana cara Bapak untuk menangkal atau menjawab mungkin ada sekian persen dari wali murid yang mempunyai kesan bahwa loh kok anak saya ini malah diajari untuk menjadi pemulung. Ada nggak mungkin anggapan seperti itu dari, ya mungkin sekian persen dari wali murid, adakah anggapan seperti itu Pak? Ya, anggapan seperti itu mungkin ada Pak. Mungkin mereka tidak ngomong secara langsung dengan guru ya Pak, atau PJ-nya sendiri atau kepala sekolah, tapi mereka mungkin di luar, ngomong di luar ada sama teman-teman, sama wali murid mungkin ya, bukan dengan guru. Karena pada saat kita berdirinya bank sampah ini, mereka kita kumpulin dulu, mereka kita kasih masukan, wali murid itu kita udah kumpulin, kita komitmen. Ini bukan ngajarin anak memulung, tapi mengajarkan anak edukasi bagaimana cara anak itu dididik membuang sampah dengan benar. Ya, itu sisi edukasinya yang kita sampaikan ke mereka. Jadi jangan ada bahasa anak itu diajarkan memulung, tidak. Sekolah tidak mengajarkan itu. Ya, jadi sekolah mengajarkan edukasi bagaimana cara anak itu membuat atau menaruh sampah dengan benar. Ya. Oh, jadi itu memang porsinya adalah menempatkan program bank sampah ini bagian daripada pendidikan. Betul, ya Pak ya. Pendidikan. Jadi pendidikan dalam hal mencintai lingkungan. Betul. Mungkin seperti itu ya. Selain sosialisasi pada wali murid dan kepada siswa ataupun siswi, apakah bank sampah yang didirikan di sini sudah dalam arti meminta dukungan daripada pemerintah desa setempat gitu Pak Hidup, mungkin untuk lebih disupport lagi, karena yang saya tahu bahwa untuk bank sampah ini sudah diketuk palu di DPRD Kabupaten Bekasi
bahwa memang sudah harus ada bank sampah di setiap RW. Satu RW, satu bank sampah. Itu memang sudah diketuk palu oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Adakah support atau mungkin dukungan dari pemerintah desa, Pak? Dalam hal ini mungkin berupa katakanlah mungkin SK atau berupa apa begitu, Pak? Mungkin? Baik, Pak. Untuk sementara kita baru kerjasama dengan komite sekolah dan dari perangkat desa itu dari Pak RT dan Pak RW. Untuk lebih lanjutnya yaitu misalnya seperti SK, kita dibuatkan SK, kita belum, Pak. Jadi kita memang belum datang ke di sini desa ya, Pak. Kita belum datang ke desa. Mudah-mudahan setelah ini kita akan bicarakan dengan kepala desa atau stafnya bagaimana kedepannya untuk bank sampah bisa dilestarikan atau dibudayakan di sekolah-sekolah lain, bukan hanya di SDN Srimahi 02 saja. Ya itu harapan saya. Yang kemudian yang kedua, kita mungkin minta di SK-kan ya, Pak, biar ada legalitas kita di mana kita itu boleh dikatakan bahwa ini adalah kegiatan positif yang sudah diadakan di SD Srimahi 02 terutama. Gitu, Pak. Begitu. Untuk sementara ini belum untuk belum dari ya. desa itu kita, karena kita belum sowan ke desa. Jadi hanya Pak RT saja sama Pak RW mengetahui, baru sebatas mengetahui. Tadi kita belum sepenuhnya untuk menghadap ke desa membicarakan lebih lanjut masalah baik dari perizinan SK atau dari tindak lanjut seterusnya harus bagaimana, begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Hidup atas keterangannya. Semoga Siap. sukses program-program SDN Srimahi 02. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Oke. Sip.